Halo pemirsa G-Watch TV, jumpa lagi bersama Vira dan Dr. John yang akan membicarakan suatu topik sedang hangat dibicarakan, demokrasi pelayanan. Apa kabar Dr. John? Kabar baik Vira, senang bertemu kembali. Halo pemirsa G-Watch TV. Shalom, bersyukur kita bisa berjumpa kembali di podcast Imajiner. Oh ya Vira, berbicara tentang demokrasi, tidak semua gereja menjalankan demokrasi pelayanan secara utuh. Mereka masih terlalu peka dengan kata demokratisasi. Mereka alergi dengan model baru yang diterapkan yang tidak sesuai keinginan mereka. Demokrasi harus dijalankan penuh kasih, tidak memihak, harus netral dan berdiri di tengah-tengah sebagai moderasi. Dan apapun yang berbeda harus ditanggapi dengan kepala dingin dan pikiran yang smooth. Demokrasi pelayanan terkadang mengalami hambatan karena keegoisan para pemangku jabatan. Demokrasi dalam pelayanan harus terus digaungkan di tengah mereka yang terlalu lama tidur dalam ketidakadilan dan keserakahan jabatan rohani. Jangan pernah berhenti mengumandangkan keadilan dalam pelayanan dan terus mengingatkan kata demokrasi bagi mereka yang gagap begitu Vira. Dr. John, saat ini sedang heboh. Hebohnya dibicarakan gereja ramah demokrasi. Bagaimana pendapat Anda? Gereja ramah demokrasi merupakan salah satu tindakan yang elok, baik sekali kalau dilaksanakan secara menyeluruh. Karena faktanya, selama ini yang sudah dilaksanakan hanyalah tindakan kesaksian gereja dengan berkunjung ke saudara-saudara yang berbeda secara iman, tukar pikiran, tukar pandangan, dialog lintas iman, dialog oikumene yang tujuannya adalah untuk merawat kerukunan umat beragama. Kegiatan lain diisi dengan kunjungan kasih. Namun harus diingat Vira, ini kan kesaksian secara eksternal atau demokrasi secara eksternal. Nah, kondisi ini bertolak belakang, secara internal demokrasi belum berjalan dengan baik. Ada sebagian pendapat yang ekstrim mengatakan bahwa demokrasi belum berjalan dalam pelayanan bergereja, demokrasi terbungkam, demokrasi bisu, demokrasi kaku, demokrasi gagap, ya, demokrasi matematika, demokrasi itu sudah terkonfigurasi menjadi satu, tidak boleh berbeda, harus jadi anak manis dan pelayan yang manis. Wow, luar biasa. Memang diakui jika berbicara demokrasi perlu waktu panjang. Tapi ada yang menggelitik mengapa gereja ramah demokrasi barulah bersifat eksternal. Sedangkan demokrasi internal tak berjalan, apakah ini tidak menjadi dilema? Bagaimana tanggapan Dr. John? Wow, keren Vira. Kalau dikatakan dilema, tergantung dari sisi mana kita melihatnya, dari disiplin ilmu mana kita memandangnya, dan kriterianya apa. Yang jelas, jika kita melakukan sesuatu yang namanya demokrasi, artinya kita bisa menghargai sesama baik lingkup internal maupun lingkup eksternal. Bicara demokrasi dalam konsep pelayanan artinya kasih yang menjadi motivasi dan keadilan yang menjadi tujuan. Mana mungkin kita berbicara gereja ramah demokrasi di luar sana yang mengumandangkan suara kebenaran, suara kesetaraan, suara persamaan hak dalam berpendapat di pelayanan, sedangkan di kehidupan pelayanan kita sendiri masih tidak peduli, tidak mengasihi, masih ada iri hati, kecemburuan dan kebencian masih terpupuk. Akhirnya kita jadikan momen ini sebagai topeng demokrasi. Apakah sejauh itu sampai Anda katakan topeng demokrasi? Bagaimana memaknainya? Kita kan menipu diri kita sendiri seakan-akan kita berjalan dalam kebenaran, terlihat suci secara organisasi, kita terlihat mampu menjalankan sistem demokrasi dan demokratisasi, tapi seyogianya kita juga sadar sesungguhnya kita hanya pamer demokrasi alias pencitraan demokrasi. Baik Dr. John, kiranya penjelasan ini membuat kita semua dapat memahami dan mengerti demokrasi pelayanan. Sampai jumpa di acara podcast Imajiner berikutnya. Salam hangat Vira, presenter G-Watch TV.